Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Triad Holder. Ya, ini adalah salah satu rekomendasi dari subscriber Mimin. Jadi, Mimin akan mencoba menceritakannya ya. Mungkin sudah ada yang bahas juga, tapi semoga Mimin bisa menyusul karena chapternya aja baru 12 chapter. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan. Meluncur! Cerita dibuka dengan tangan yang berlumuran darah yang disandarkan di atas batu. Ada makhluk bersayap seperti bilah dan tanduk panjang memegang pedang hitam dengan aura merah. Makhluk ini berdiri di hadapan seorang lelaki polos yang terluka. Cerita dimulai dengan mengatakan bahwa Tuhan sudah mati. Kemanusiaan menyembah emas dan memuja teknik arkane. Sampai akhirnya mereka mengubah diri mereka menjadi budak. Lelaki yang terluka itu gemetar karena marah ketika dia bertanya, bagaimana semuanya adil? Makhluk bersayap itu menghunus pedangnya. Lelaki itu menyerang makhluk bersayap itu sambil mengulangi pertanyaannya. Bagaimana semuanya adil? Dia berteriak keras sambil menyerang maju. Ledakan besar yang menutupi seluruh kota pun terjadi. Seorang pemuda tampak kesal ketika ia memainkan sebuah permainan. Ia berteriak, "Dasar game sialan!" Ucapnya sambil terlihat emosi. Orang ini adalah Kim Jonso, berusia 22 tahun. Dan dia adalah seorang mahasiswa. Dan dia juga adalah MC dari manhwa ini. Dia mengeluh bahwa itu tidak adil, karena tidak mungkin F2P malang seperti dia menikmati permainan tersebut. Pemain lain menanggapinya dengan mengatakan bahwa dia adalah pemain yang lumayan untuk seorang pemain F2P. Tapi kemudian, makhluk bersayap itu pun meledek Jonsu di dalam game itu. Dengan tersenyum, mengejek makhluk itu berkata, "Padahal dari awal aku mengaktifkan mode otomatis." Ya, nama ID makhluk bersayap itu adalah Rich Heavenly Demon Chan. Mendengar itu, Jonsu pun mengutuknya dengan mengatakan, "Brengsek." Rich Heavenly Demon menjawab, "Itu cukup menyenangkan. Dia belum pernah melihat F2P melakukannya dengan baik." Lalu dia terus menyerang pemain F2P itu. Pemain F2P itu gemetar sambil menahan amarahnya, sambil memainkan ponselnya. Ketika dia sudah tidak tahan, dia berteriak begitu keras dan mengeluh. Ini sangat tidak adil. Dipertemukan dengan player wall, bahkan setelah 10.000 jam bermain game. Dia berpendapat bahwa itu bukan permainannya lagi, malah menjadi perjudian dengan karakter OP. Tetapi, dia dengan mudah menerima kekalahan dan mengatakan bahwa dia bodoh karena membuang-buang waktu untuk permainan bodoh itu. Dia memutuskan untuk melakukannya setiap hari sehingga ia dapat melanjutkan PR-nya di rumah. Orang ini tidak memiliki kehidupan di luar permainan dan ia berkomitmen untuk hariannya. Tidak peduli apa yang dia klik pada tombol tarik bebas, ia berharap untuk mendapatkan warrior Kim yang lain. Tetapi dia terkejut. Keterkejutannya adalah dia mendapatkan peti platinum. Dia melihat peti tersebut terbuka. Sampai dia terkejut, makhluk bersayap yang sama muncul. Ya, ia mendapatkan Heavenly Demon dengan peringkat SSR. Orang ini tidak percaya jika ia mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Makhluk ini adalah karakter terbaik dalam permainan dan peluang menariknya dengan tarikan bebas adalah 0,000006%. Jonso pun yang awalnya mengeluh karena ketidakadilan game tersebut, seketika ekspresinya berubah menjadi kegirangan sampai-sampai menari di jalanan. Karena mendapatkan Heavenly Demon, ia pun lalu masuk ke dalam profil gamenya dan berniat untuk menaikkan levelnya. Ia berpikir untuk menaikkan level sebenarnya bisa menggunakan cara farming. Tapi cara tercepat untuk menaikkan level karakter di Arcana Soul bisa menggunakan karakter lain yang sudah ditingkatkan sebelumnya. Ucapnya sambil tertawa licik.
Ia pun mengatakan jika ia sudah tidak iri dengan para Wall lagi. Ia pun kemudian menggunakan karakter yang sebelumnya telah mendapatkan level tinggi, lalu digunakannya untuk meningkatkan level Heavenly Demon sambil memandang HP-nya. Ia pun tampak sangat senang dan mengatakan, "Selamat tinggal Flyer Kim, sekarang aku adalah pemilik Heavenly Demon." Namun ketika ia tengah beryuforia dengan keberuntungannya, tiba-tiba sebuah truk dengan cepat melaju ke arahnya. Jeonsu pun tidak bisa menghindari truk itu. Dia hanya berteriak, "Kenapa? Kenapa aku sial banget hari ini?" Supir truk terlihat tertidur dan bam! Ketika Jeonsu tersadar, ia telah berbaring di rumah sakit dengan perban yang membalut kepalanya dan kakinya. Ia pun kebingungan dan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Mengapa dirinya ada di rumah sakit? Lalu ia merasakan sakit di kepalanya. Jeonsu memegang kepalanya dan ia pun teringat penyebab ia ada di rumah sakit ini karena ia tertabrak oleh truk. Tiba-tiba seorang suster masuk dan memanggil Jeonsu dengan sebutan Warrior. "Ah, Warrior Kim, ternyata kamu sudah bangun ya?" Jeonsu pun bingung kenapa ia dipanggil dengan nama Warrior. Suster itu pun mengatakan jika ia akan segera memanggil dokter. Jeonsu sekali lagi merasa bingung dengan keadaan ini. Ia terus bertanya-tanya mengapa suster itu memanggilnya Warrior Kim. Ketika ia melihat name tag pasiennya, ternyata name tag itu bertuliskan jika nama Jeonsu adalah Warrior Kim. Melihat pihak rumah sakit menulis namanya dengan nama Warrior Kim, Jeonsu pun tidak habis pikir. Ia hanya berpikir jika rumah sakit ini pasti melakukan kesalahan. Sambil menghela napas, Jeonsu berkata, "Aku memang merasa sedikit bersalah karena menumbalkan Warrior Kim sebagai XP untuk Heavenly Demon." Setelah merasakan rasa bersalahnya, Jeonsu pun kembali merasa bingung mengapa saat ini dirinya jadi Warrior Kim. Apakah itu masuk akal? Ketika ia mencoba untuk melangkahkan kakinya, seketika Jeonsu pun merasakan rasa sakit yang luar biasa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ia pun berteriak sekuat-kuatnya, sampai-sampai terdengar oleh suster. Dan suster itu pun segera menghampiri Jeonsu dan mengatakan untuk jangan bergerak dulu. Jeonsu yang merasa sangat kesakitan mengabaikan perkataan si suster itu. Ia hanya memegangi kakinya dan mengeluh. "Sial, kenapa rasanya sakit sekali? Rasanya aku seperti mau mati." Di dalam merasakan rasa sakitnya, tiba-tiba dokter dengan Watado berkata, "Anda tertabrak oleh truk. Sepertinya Anda tidak ingat ya." Jeonsu pun yang masih memegangi kakinya lalu berteriak kepada dokter itu, "Apa?" Dokter pun mengatakan kembali kepada Jeonsu jika mereka akan menjalankan serangkaian tes pada Jeonsu, serta Jeonsu perlu melakukan MRI dan Magical Vision Test. Mendengar penjelasan dari dokter, Jeonsu pun tidak paham sebenarnya apa yang tengah dibicarakan oleh dokter yang ada di depannya itu. Setelah beberapa hari, Jeonsu pun keluar dari ruangannya dan bagian administrasi pun menghitung biaya pengobatan Jeonsu selama berada di rumah sakit. Ya, total dari perawatan Jeonsu selama berada di rumah sakit sekitar 22 juta. Mendengar jika Jeonsu harus membayar biaya pengobatannya yang cukup mahal, Jeonsu pun langsung shock dibuatnya. "Apa? Aku di sini selama 4 hari dan biayanya 22 juta?" Kemudian bagian administrasi mengatakan jika Jeonsu tidak memiliki asuransi apapun, jadi Jeonsu harus membayarnya secara langsung. Mendengar itu, Jeonsu pun semakin terkejut. "Apa? Kenapa aku tak punya asuransi? Bukankah setiap warga Korea memiliki asuransi kesehatan nasional?" Admin itu pun tak mengerti apa yang dibicarakan oleh Jeonsu. Ia tidak paham apa itu asuransi nasional. Ia kembali menegaskan jika Jeonsu tidak punya asuransi Legion atau asuransi Magic Tower. Dan saat ini Jeonsu lah yang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh admin itu. "Legion Tower? Apa yang kau bicarakan?" ucap Jeonsu dengan kesal. Tapi sesaat setelah itu, ia pun lalu menyadari sesuatu tentang istilah tersebut. Ia merenung. "Sebentar, aku tahu istilah itu dari mana. Tapi apa memang ingatanku ini benar? Legion, Megacorp, Magic Tower, Holy Tower, itu adalah 4 faksi yang menguasai Seoul. Dan itu adalah latar tempat Arkana Seoul. Di dalam dunia di mana dewa telah meninggalkan manusia.
Pengetahuan Arcana berkembang secara pesat. Bumi yang telah tercemar dipenuhi dengan monster dan manusia memodifikasi tubuh untuk tetap bisa bertahan hidup. Dan setelah merenung, ia pun tersadar jika dirinya masuk ke dalam dunia Arcana Soul ini. Bisa dibilang ini adalah dunia yang sulit untuk bisa bertahan hidup. Dan aku masuk ke dalamnya, ucap Jonso yang merasa stres dan bingung. Sambil berjalan, Jonso pun mengeluh dengan mengatakan, "Kukira aku bisa tidur nyenyak setelah mendapatkan Heavenly Demon, tapi siapa sangka aku malah menjadi karakter tutorial." Namun di balik rasa kesalnya itu, Jonso pun menyadari jika ini mungkin adalah hukuman karena ia menumbalkan para warrior Kim. Singkat cerita, Jonso pun tiba di sebuah kamar. Ia merasa jika kamar itu sangat kecil dibandingkan dengan apartemennya. Ia juga merasa bingung. Kenapa warrior Kim itu sangat miskin sekali? Jonso masih dilanda dengan kebingungan. Selain badannya masih terasa sangat sakit, ia juga tidak punya uang sama sekali. Ia tak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Kemudian dia berpikir, jika ini memang benar Arcana Soul, berarti tidak lama lagi insiden perang nuklir dimensional Triumph dan pembangkitan kembali Dewa Lama akan terjadi dan membuat tempat ini menjadi seperti neraka. Ia pun memikirkan tentang nasibnya yang tiba-tiba masuk ke dalam Arcana Soul ini. Bagaimana aku bisa berakhir di sini? Pikirnya dalam hati. Dan ia juga tahu jika dirinya tetap di tempat itu maka dipastikan 100% dia akan mati. Tapi tiba-tiba dia seperti menyadari sesuatu. Kemudian dia mengambil sebuah pulpen dan seperti ingin menusuk tangannya. Ia bergumam, "Aku harus memeriksanya sebelum terlambat." Jonso sedikit ragu, ia takut jika perkiraannya salah. Namun ia berusaha membulatkan tekad untuk mencobanya daripada tidak sama sekali. Kemudian dia pun menusukkan pena itu ke tangannya. Darah pun keluar dari tangan Jonso. Jonso merasakan kesakitan sampai air matanya berlinang. Namun tiba-tiba sebuah cahaya hijau muncul dari luka Jonso. Dan secara perlahan lukanya pun pulih dengan sendirinya. Jonso pun sangat senang karena perkiraannya itu benar. Sambil melihat tangannya, Jonso berkata, "Aku tahu ini pasti bekerja." Kemudian sistem pun mengatakan jika Trait telah didapatkan dan tubuh Jonso pun diselimuti oleh cahaya hijau. Jonso lalu berkata, "Alasan kenapa aku membesarkan banyak warrior Kim karena warrior Kim adalah karakter tutorial gratis dan hanya dia saja yang tidak memiliki Trait bawaan. Akan tetapi kau bisa membuka Trait dan mengaitkannya. Jadi kau bisa membesarkan warrior Kim dengan lebih bebas daripada karakter lainnya. Bagi seseorang sepertiku yang bergantung pada strategi, warrior Kim itu lebih bagus daripada karakter dengan tingkat kelangkaan yang lebih tinggi. Itu artinya karena sekarang aku adalah warrior Kim, aku bisa mendapatkan trait apapun selama aku berusaha mendapatkannya," ucap Jonso yang seketika tubuhnya kembali pulih seperti semula. Bukan hanya pulih, Jonso juga mendapatkan tambahan kekuatan. Dan sambil menghajar para monster, Jonso berkata, "Arcana Seoul, di dunia ini aku akan mati jika miskin dan tidak memiliki kekuatan, atau jika aku kehabisan keberuntungan. Tapi itu takkan terjadi padaku. Aku pasti bisa bertahan hidup. Aku memiliki pengetahuan yang kudapatkan setelah menghabiskan waktu 10.000 jam pada Arcana Seoul sebagai player F2P." Ucapnya sambil menghabisi para monster dan meningkatkan ranknya. Dan saat ini Jonso berada di rank 9. Jonso tidak takut kali ini. Bukan hanya pengalamannya saja yang ia miliki, tapi kepercayaan dirinya tumbuh berkat dirinya memiliki tubuh warrior Kim. Cerita lalu berpindah ke kantor player personal. Seseorang berkata kepada Jonso, "Warrior Kim, kau bilang ini pertama kalinya kau datang ke kantor player personal." Jonso lalu menjawab, "Iya, aku berniat untuk bergabung dengan bisnis mana, Purification." Setelah menjawab pertanyaan itu, Jonso lalu bergumam di dalam hatinya, "Aku butuh uang terlebih dahulu kalau mau main game gacha ampas seperti ini, karena aku cuma punya tubuh sialan ini. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan banyak uang." Lalu seseorang yang ada di depan Jonso pun berkata sambil mengangkatkan kakinya ke meja, "Namanya mungkin disebut mana Purification, tapi apa kau mengerti apa yang diperlukan untuk menyelesaikan dungeon?" Ucapnya yang diketahui dia adalah seorang direktur player personal yang bernama Choi Senso. Jonso lalu mengatakan jika dirinya sudah paham. Tapi Senso malah menertawakan Jonso karena resume milik Jonso masih kosong.
Seketika mendengar jika dirinya diledek, Jonso pun langsung kesal dan berkata dalam hatinya, "Tentu saja, aku tahu bagaimana cara kerja game ampas ini." Lalu di sini Jonso pun menjelaskan tentang Contaminated Mana, alasan mengapa para monster mengambil alih Arcana Seoul, penyelesaian dungeon, kegiatan membersihkan sampah yang memiliki kandungan Contaminated Mana dalam jumlah besar, dan jika terlalu lama terpapar mana, dapat menyebabkan kematian atau berujung mutasi yang membuat pekerjaan ini menjadi sangat berbahaya. Kemudian di sini Senso pun akhirnya menerima Jonso. Senso berkata, "Ya sudah, boleh, selama kamu punya cukup orang, aku akan menaruhmu ke dalam tim." Jonso pun mengucapkan terima kasih. Tapi ketika Jonso akan pergi, Senso berkata kembali dengan mimik muka yang serius, "Tapi, apa kau yakin soal ini? Aku sudah sering melihat orang sepertimu yang bergabung demi uang dan selesai dengan jiwa yang hampa." Tapi bukannya takut, Jonso malah tertawa licik dan berkata, "Tak perlu khawatir, palingan aku akan lebih baik darimu." Sontak saja perkataan Jonso pun membuat Senso bingung dan terkejut. "Apa?" ucapnya. Jonso kembali membalikan badannya dan masih dalam senyum liciknya itu. Ia mengatakan jika bekerja mati-matian dalam game free-to-play adalah keahliannya. Kemudian seorang pria tinggi besar yang memiliki tanduk, ia bertanya kepada Jonso, "Apa? Jadi kau orang baru yang bergabung dengan kami?" ucapnya, dengan rasa kurang percaya melihat Jonso. Orang tersebut bernama Deer. Jonso lalu menjawab, "Iya, sepertinya begitu. Soalnya aku datang ke sini karena aku dimasukkan ke dalam tim ini." Deer yang mendengar jawaban Jonso tanpa tenaga lalu mencengkram ke arah baju Jonso dan berkata dengan marah, "Hei, apa tempat ini terlihat seperti tempat bermain bagimu? Di mana rasa semangatmu di balik matamu itu?" Setelah berkata seperti itu, Deer lalu mengancam Jonso untuk tidak meminta bantuan kepadanya setelah ia bermutasi. "Kalau aku melihat tanda-tanda mutasi darimu, aku akan langsung membunuhmu," ucap Deer yang tampak sangat kesal kepada Jonso. "Oke, akan aku ingat," jawab Jonso dengan datar. Lalu ia pun bergumam di dalam hatinya, mencoba menakuti pemain baru. Sepertinya baik dalam video game maupun dunia nyata juga sama saja. Namun ada yang mengganjal dalam hati Jonso. Ia penasaran kenapa ada rank karakter Deer di tempat ini. Ia kembali bergumam, "Jadi wujudnya seperti ini sebelum awakening. Kakinya juga dulunya normal." Ketika situasi sedang tegang, tiba-tiba seseorang berbaju biru datang dan menghentikan Deer. "Deer, kau tidak perlu begitu ke anak baru." Orang tersebut mengatakan jika mereka juga membutuhkan personil karena mereka telah kekurangan personil. Oleh sebab itu mereka butuh bantuan dari siapapun. Orang itu bernama Head Gehog, seorang pembersih dungeon. Tetap saja, Deer meremehkan Jonso. Deer mengatakan jika Jonso bisa saja jadi beban dan tak akan bisa membantu karena fisiknya kurang meyakinkan. Deer lalu memerintahkan anak buahnya yang lain. Deer mengatakan jika mereka hanya memiliki waktu 4 hari untuk membersihkan 5 lokasi contaminated. Jonso yang melihat sikap arogan dari Deer sangat kesal. "Apaan ini? Bajingan itu. Dia jauh lebih menyebalkan daripada di game." Namun Gehog mencoba menenangkan Jonso dengan berkata untuk tidak dimasukkan ke hati. Ia mengatakan jika Deer terlihat kasar, namun ketika ia sudah mengenal Deer, maka Jonso akan tahu jika Deer adalah orang yang baik. Jonso pun mengerti dengan perkataan dari Gehog. Singkat cerita, mereka pun tiba di Contaminated pertama. Tempat tersebut memiliki aroma bau busuk yang sangat menyengat, sampai-sampai para buruh itu mual dibuatnya. Deer pun lalu memberikan aba-aba agar mereka bersiap-siap karena dirinya akan segera membuka pintu itu. Ketika pintu itu dibuka, tiba-tiba sebuah serangan pun melesat ke arah mereka. Deer memperingati para buruh untuk segera mengatur posisi. Ternyata monster yang menyerang adalah monster slime rank rendah. Jonso yang melihat monster slime tersebut pun lalu bergumam sambil memperhatikan situasi. Tugas dasar dari pembersihan Contaminated Mana dan monster Contaminated Slime. Walaupun serangan mereka lemah, alasan mengapa mereka ini sulit diatasi adalah karena mereka tidak akan mati sampai kau menghancurkan mana core yang tersembunyi entah di mana di dalam tubuh mereka. Ya, tampaknya para buruh yang lain sangat kesusahan untuk melawan slime-slime tersebut. Mereka memukul slime-slime itu, namun slime itu tidak kunjung mati juga.
Ya seperti yang Jonso katakan, mereka tak akan mati ketika tubuh mereka hancur, kecuali mereka bisa menemukan mana core yang tersembunyi di dalam tubuh slime tersebut.